bangsa Indonesia. Itulah trilogi kerukunan umat beragama dalam Undang-Undang Bingkai Negara Republik Indonesia. MUI lahir di era Presiden Soeharto yang fungsinya memudahkan koordinasi antar semua ormas beragama. Karena ketika itu negara kita menganut sistem desentralisasi satu komando dalam kendali Bapak Soeharto. Sejak reformasi banyak tumbuh organisasi ormas-ormas baru yang tumbuh di setiap daerah seluruh Indonesia. Ini penting saya jabarkan. Perkumpulan pengajian ilmu tasawuf Tarekat Naksabandi Indonesia, asuhan, ini kata kunci ya, asuhan Buya C. Muhammad Rasid Sabandi secara organisasi berdiri tahun 2003. Secara pengajian kita tidak banyak agenda, Pak. Agenda kita adalah baiat, bimbingan murid berzikir, berbuat di Indonesia. Tarekat Naksabandi adalah tarekat terbesar, tapi tidak terkenal. Kenapa? Para guru-guru kita, buya-buya kita bukanlah para mursyid yang hobi tampil di televisi. Bukan yang hobi ceramah di panggung-panggung. Buya kita, guru kita membimbing kita dari kolbu ke kolbu. Insya Allah malam hari ini semua kolbu kita sampai semua. Jamaah gedung se-Indonesia hampir 1 juta. Gedung suluk tarekat terbanyak adalah gedung suluk Tarekat Naksabandi. Ada 5 gedung suluk se-Indonesia di Provinsi Bengkulu, di Jambi, Padang, dan Sumsel. Sumsel ini bukti nyata Tuhan berikan mujizatnya. Batu pertama Januari, Maret langsung berfungsi. Tepuk tangan dong. Tanpa satu sen pun bantuan pemerintah Muara ini. Kita memang tidak mengharap bantuan dari luar. Kenapa? Kita paham pemerintah sedang susah mengurus rakyatnya hari ini. Itu penting saya jelaskan semua murid. Tidak boleh ada murid kita yang meminta-minta kepada negara. Tapi kita wajib memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara ini. Sesuai visi kita menjaga NKRI, utuhnya NKRI, tegaknya Pancasila, dan tetap berkibarnya merah putih di bumi Nusantara. Ini bukan aliran, ini ajaran yang sanadnya jelas ke Abu Bakar Siddiq sampai ke Rasulullah SAW. Saya bukan anak pesantren, bukan orang yang baca kitab, tapi insya Allah saya siap menjabarkan ke siapapun yang minta dijabarkan penjelasan utuh tentang semua tarekat yang ada di NKRI ini. Orang mungkin tidak tahu, orang hanya mengagumi Soekarno. Soekarno itu anak tarekat. Orang nggak tahu bagaimana Jenderal Sudirman mampu memimpin Gerak Liliang karena dia bertalkin dengan Mursyid Naksabandi. Orang bangga, dia mengatakan kami tentara Indonesia, kami polisi binaan Jenderal Sudirman. Dia nggak paham Jenderal Sudirman mampu mendirikan itu karena dia dibimbing oleh para guru-guru mursyid, para guru-guru tarekat. Sultan Al-Fatih mampu menembus gedung Konstantinopel karena dia seorang sufi yang dibimbing guru mursyid Naksabandi bernama Syekh Samsudin yang mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, agak apa lagi? Kalau dikatakan secara organisasi terdaftar, sudah lama kita terdaftar di Republik ini. Baik di Kementerian, nggak boleh salah, karena kita ini punya hukum positif, tidak boleh hukum duga-dugaan. A ya A, B ya B. Kalaulah misalnya dalam proses pengembangan pengajian ini, proses organisasi ada hal-hal kurang pas, kami berharap pemerintah Muara ini untuk membimbing. PH FKUB untuk membimbing. Nanti kami akan tugaskan para pengurus DPC Muara ini untuk
bertemu dengan teman-teman FKUB, teman-teman Kesbangpol, Depak untuk menyelaraskan agenda-agenda dakwah Islam di Muara ini. Setuju? Nah, itu sampaikan saudara sekalian, agenda perjuangan kita ke depan semakin berat. Kita punya tugas besar, amanah dari budaya kita. Apa itu? Wajib hukumnya 2030 kita menjemput takdir peradaban Indonesia Emas. Apa artinya? Kita mesti meningkatkan kualitas rohani kita dan kualitas lahiriah kita. Karena syarat tercapainya Indonesia Emas ada 3.